Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini jumpa lagi bersama saya di channel Pandia RS TV, dimana di channel ini kita akan mendapatkan mutiara-mutiara ilmu di dalam konten-kontennya. Oke, pada hari ini atau kesempatan kali ini, di video ini saya akan kembali ingin berbicara santai-santai saja setelah di video yang sebelumnya saya sempat merasa marah tentang perkataan Hendro Priyono. Nah, kali ini saya tidak akan marah lagi karena saya akan berbicara santai hari ini, ditemani oleh kopi, kemudian ada kue juga di sini. Jadi kita santai-santai saja. Hari ini saya ingin kembali berbicara tentang literasi. Literasi sebagai tulang punggung peradaban dunia. Nah, kalau kita lihat dan kalau sahabat-sahabat di rumah menonton video sebelumnya tentang literasi sebagai tulang punggung peradaban, maka saya ada mengutip perkataan dari Mbak Nana Najwa Shihab, di mana Mbak Nana mengatakan hanya perlu satu buku untuk kita merasa jatuh cinta kepada yang namanya membaca. Nah, maka dari itu saya akan bercerita tentang buku pertama yang saya baca selain dari buku pelajaran tentunya. Kalau kawan-kawan sendiri, kira-kira buku apa yang pertama teman-teman baca? Boleh kita ingat-ingat. Oke, kalau saya itu buku yang pertama saya baca itu selain dari buku pelajaran itu yakni buku karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Nah, jadi saya membaca buku ini itu kira-kira waktu itu saya masih SD. Jadi saya itu kan sangat tertarik dengan yang namanya agama, dan saya membaca buku ini. Ketika itu saya menemukannya di dalam lemari. Ini mungkin punya bapak saya, Tasawuf Modern. Nah, di buku Tasawuf Modern ini Buya Hamka menceritakan tentang kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Pengertian tentang kebahagiaan. Jadi orang itu kan sering merasa gelisah di dalam hidup ini, gelisah dan takut. Apa-apa saja takut, memikirkan masa depan takut, atau besok saja takut tidak bisa makan. Nah, jadi orang itu sebenarnya tidak berbahagia di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, sementara orang masih sering membicarakan atau mengejar yang namanya kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Banyak sekali pendapat para ahli di dalam buku ini. Imam Al-Ghazali juga ada berpendapat tentang kebahagiaan. Kemudian filsuf Aristoteles juga menceritakan tentang kebahagiaan. Kemudian ada Leo Tolstoy. Nah, dia juga berbicara tentang kebahagiaan di dalam buku ini. Namun menurut saya pribadi tidak ada satu penjelasan pun yang bisa menjelaskan sebenarnya apa itu kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu kita peroleh, ataukah kebahagiaan itu kita yang menciptakan? Nah, kalau
dari diri saya pribadi, saya itu kebahagiaan itu adalah sebuah kemapanan seseorang dalam berpikir menurut saya. Karena yang menilai emas dan tembaga, atau yang memberi penilaian antara emas dan tembaga itu kan kita lewat berpikir. Maka ketika orang mampu menyusun konstruksi berpikir secara benar, nah, saya rasa orang itu adalah orang yang paling bahagia. Saya juga sangat terkesan dengan salah satu tokoh filsuf Yunani yang bernama Diogenes. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang saya kagumi pemikirannya tentang kebahagiaan. Jadi Diogenes ini kan dikenal sebagai filsuf tong karena dia hidup di dalam tong atau tempayan ya, tempayan kosong. Nah, jadi Diogenes itu hidup di dalam tempayan kosong. Kalau kita lihat secara kasat mata, kehidupan Diogenes itu adalah kehidupan yang paling tragis di dunia. Bagaimana seseorang manusia bisa hidup di dalam tong? Tapi Diogenes melihat dunia itu dengan cara yang berbeda. Jadi ada cerita. Jadi di zaman Yunani kuno itu kan ada raja yang sangat bijaksana, yakni Alexander the Great atau Alexander Agung. Alexander the Great ini kan muridnya Aristoteles. Kemudian dia berjalan ke pasar, dia bertemu dengan filsuf Diogenes. Nah, dia melihat keadaan Diogenes ketika itu sangat miris, hidup di dalam tong dan wajahnya pun pucat, kurus kering, pokoknya kelihatan seperti tidak bahagia. Kemudian Alexander the Great bertanya kepada Diogenes, "Apa yang bisa saya bantu untuk menyenangkan hati Anda?" kata Alexander the Great. Nah, ternyata secara tidak terduga Alexander the Great itu menerima jawaban yang luar biasa dari Diogenes. Diogenes hanya mengatakan bahwa minggirlah dari hadapanku, sebab kau menghalangi cahaya matahari untuk bertemu langsung denganku. Karena bagiku bertemu dengan cahaya matahari itu sudah sebuah kebahagiaan. Nah, ini kan pemikiran yang luar biasa menurut saya, di mana Diogenes itu tidak memperoleh kebahagiaan dari luar, tetapi ia memperolehnya atau menciptakannya dari dalam dirinya. Makanya konsep dalam berpikir Diogenes itu adalah ketika seseorang ingin bahagia, maka hiduplah seminimal mungkin. Nah, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu menikmati yang minimal, bukan yang maksimal. Maka dari itu kita sering melihat orang-orang yang kaya misalnya, tapi mereka tidak bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan yang mereka peroleh itu berasal dari luar. Harta akan habis, apalagi anak, istri, itu semuanya akan pergi. Nah, ketika itu semua pergi, maka kebahagiaan yang ditimbulkan dari luar tadi itu juga ikut pergi. Tapi ketika kita menciptakan kebahagiaan itu dari dalam, nah itu akan menjadi pribadi atau abadi di dalam diri kita kebahagiaan itu. Nah, saya membaca buku ini sangat mempengaruhi pemikiran saya dalam menulis. Saya seorang sastrawan, tapi buku pertama yang saya baca bukan buku sastra, tapi buku pemikiran tasawuf modern. Ini buku yang sangat luar biasa, ditulis oleh Buya Hamka. Nah, Buya Hamka ini nama aslinya itu Haji Abdul Malik, lupa saya itu namanya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, jadi dia ini lahir di Padang ya, orang Sumatera. Dia juga penulis tafsir Al-Azhar. Nah, kemudian dia juga menulis buku roman yang saya rasa juga
sangat luar biasa sekali ceritanya, yakni tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, jadi buku itu ceritanya juga sangat menyentuh, dan juga sudah difilmkan, filmnya juga sangat luar biasa. Nah, itu buku pertama saya. Jadi teman-teman, kira-kira apa buku pertama kalian sehingga kalian bisa jatuh cinta kepada yang namanya membaca? Kalau belum ketemu dengan buku pertama, mulai dari sekarang saya harapkan atau saya sarankan teman-teman boleh mencari buku pertama, karena itu tadi, literasi adalah tulang punggung peradaban. Kita ini anak-anak milenial ini kan adalah orang yang memegang tongkat estafet untuk memajukan peradaban ini. Nah, salah satunya yakni dengan membaca, karena membaca itu akan membuka pikiran seseorang. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi buat kawan-kawan semua. Karena kalau kawan-kawan di rumah ingin menjadi seorang penulis seperti saya, maka hal yang paling utama yang harus dilakukan yakni membaca. Karena kalau tidak dengan membaca, kita tidak akan dapat menemukan ide-ide yang cemerlang. Rata-rata semua penulis itu adalah orang-orang yang rajin membaca. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.